Halo Sobat Netizen, kawan-kawan Facebookers, warga medsos. Semoga semua sehat ya. Saya menyapa kawan-kawan di daerah dulu nih. Gimana tuh di Ternate, Tidore, Papua, Jawa Tengah, Kalimantan, DKI Jakarta juga, Bengkulu, kemarin saya ke sana, lalu Sulawesi. Nah, pagi ini saya akan jalan lagi nih ke Jawa Timur. Saya akan ke Malang, kemudian ke Lumajang. Sebagai konsekuensi dari sebuah kontestasi di mana saya ikut di jalannya. Nah, begini ya. 7 hari lagi kita akan mencapai hari pencoblosan pemilu. 7 hari lagi dari sekarang. Persis nih 7 hari. Rabu kan besok. Nah, kali ini saya mau bicara sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang baik dimanapun Anda berada. Salah satu yang menjadi perhatian penting ibu-ibu pasti adalah masalah dapur ya. Masalah dapur itu kan menyangkut bahan makanan, menyangkut harga kebutuhan pokok, kemudian banyak pangan. Ternyata sekarang harga pangan kan masih tinggi. Kalau harga beras itu kan sekarang 14.000 sampai 15.000. Harga-harga lain juga masih tinggi. Nah, ini menjadi masalah karena kita berbangsa dan bernegara itu justru ingin membuat kesejahteraan yang lebih merata. Nah, rasanya sekarang ini tidak merata. Banyak orang yang berkecukupan kaya, kemudian lebih banyak lagi yang bermasalah karena harga-harga mahal. Itu sebabnya kemudian negara itu membuat kebijakan tentang bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Jadi melihat persoalan-persoalan di tengah masyarakat tentang bahan pangan, kesulitan ibu-ibu untuk mencukupi belanja keluarga, suami mungkin gajinya tidak mencukupi untuk sebulan penuh, bahkan juga ada suami yang bekerja serabutan. Sehingga negara kemudian membuat kebijakan tentang bantuan sosial. Jadi bantuan sosial itu ibu-ibu itu dari negara, dari APBN, bukan dari presiden. Ya dari negara. Negara itu kan meliputi paling tidak DPR yang merupakan wakil rakyat. Di situ wakil partai semua bicara di penyusunan APBN itu. Nah, di APBN itu kan rakyat yang membuat sebagai unsur dari negara lalu dibagi. Nah, begitu. Sehingga jangan salah bahwa bansos itu merupakan bantuan dari presiden. Ya seharusnya sih bansos itu kan dibagi ya cukup oleh camat sih sebenarnya. Nggak usah presiden turun ke bawah, camat aja terlalu tinggi sebenarnya. Seperti yang sudah ada Mensos selalu mengkoordinasikan dengan lurah, dengan camat dan sebagainya. Tapi presiden sekarang sangat aktif untuk membagi sendiri bansos itu, sehingga ya tidak apa-apa juga tidak dilarang, tapi ya administrasinya juga harus jelas tuh siapa yang harus dapat, siapa yang tidak. Bansos itu kan harus jelas ya. Karena kalau misalnya bansos dibagi di tepi jalan, ya itu salah. Karena bansos itu harus siapa yang berhak mendapat, siapa yang tidak boleh mendapat. Kalau sudah dalam bentuk dibagi di pinggir jalan, atau datang ke suatu tempat, ke suatu desa, rakyat dikumpulkan lalu dikasih satu-satu tanpa menunjuk daftar bahwa dia itu berhak atau tidak. Apalagi kemudian hanya dipusatkan di satu tempat di mana banyak orang yang memberi suara dalam pemilih gitu kan, kurang tepat gitu. Nah, itulah sebabnya besok saya
apa namanya, atau Ganjar dan Mahfud itu punya program. Programnya apa? KTP Sakti. Apa KTP Sakti itu? Jadi di setiap KTP itu akan tertulis perkembangan keadaan kemampuan seseorang. Misalnya Bu Eli gitu ya, di sebuah desa sana. Ini tinggal di alamat ini, RT sekian, nomor KTP-nya sekian, dia berhak mendapat bansos. Itu sudah tertulis di KTP Sakti itu. Kalau misalnya tahun depan Bu Eli itu sudah naik penghasilannya, akan tercoret sendirinya. Bansos tidak diperlukan lagi untuk Bu Eli. Nah, ini semua nanti akan terjangkau dengan KTP Sakti itu. Sehingga bansos itu tidak diobral, dilempar-lempar dari atau suruh ambil di pinggir jalan pada orang. Lalu memilih tempat-tempat yang banyak pemilih, gitu kan. Padahal bansos itu harus diberi kepada orang yang berhak. Kemarin saya di Bengkulu, di depan bandara. Di depan bandara tuh ada orang mengadu, Pak, kok di Jawa banyak bansos? Saya juga orang miskin ini. Terus saya tanya, kamu pernah dapat bansos? Enggak, katanya. Nah, itu berarti apa? Berarti administrasi bansosnya itu kurang tepat. Hanya memilih ke tempat-tempat tertentu. Nah, ke depan ini perbaiki dengan KTP Sakti itu tadi. Nah, kemudian, saudara, ibu-ibu, kebutuhan bahan pangan itu adalah aspek penting dalam mensejahterakan keluarga. Sehingga nanti jika kami, misalnya ya, saya dan Mas Ganjar terpilih, itu kita sudah memastikan untuk menghadirkan kepada ibu-ibu, kepada masyarakat, bahan pokok yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Makanya kami punya program pasokan pangan aman, harga enak di kantong. Tentu kami, Ganjar Mahfud, akan mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan ya, yang terdiversifikasi. Artinya apa? Diversifikasi itu beragam, bermacam-macam, dan berbasis kearifan lokal. Misalnya mungkin di Madura itu lebih banyak diperlukan jagung, di Maluku, Papua lebih banyak diperlukan sagu. Dan macam-macam gitu, kita berbeda-beda. Mungkin di kota-kota diperlukan gandum dan sebagainya, ya, sehingga nanti semua kita bisa terlayani karena kita punya kedaulatan pangan. Nah, apakah kalau itu tersedia lalu selesai? Tidak juga. Stabilisasi harganya juga kita atur agar terjangkau oleh kantong, oleh dompet, uang yang ada di dompet ibu-ibu ya. Nah, saya ingin menunjukkan ya satu data. Bisa enggak melakukan ini kita semua? Bisa. Itu Pak Ganjar dulu sukses ya menurunkan harga bahan pokok ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Caranya nanti ini akan diteruskan keberhasilan 2 periode di Gubernur Jateng ini, yaitu dengan satu data pertanian Indonesia. Jadi ada data pertanian. Ini yang sering saya katakan, masalah kita itu salah satunya kita negara pertanian, negara agraris, tapi petaninya semakin kurang dari waktu ke waktu, lahannya kurang. Orang-orang di desa yang tadinya petani tidak mau bertani, malah menjual tanah pertaniannya untuk membeli motor ojek, dijadikan ojek. Sementara negara punya polisi menguatkan ke status kita sebagai negara agraris. Kok lalu petaninya makin kurang. Kemudian juga kita selain satu data ada peta komoditas ya. Peta komoditas dan memberikan bantuan sarana produksi pertanian kepada petani. Apa misalnya ya alat pertanian, kemudian pupuk, serta modernisasi kegiatan-kegiatan pertanian. Dan ini yang penting, kami akan mengembalikan fungsi Bulog. Bulog itu badan usaha logistik milik negara ya, supaya mampu menjaga stabilitas harga. Saya punya catatan juga, banyak petani dan nelayan itu punya hutang kepada negara.
kredit, diberi kredit lalu tidak terbayar. Ya karena tidak produktif, ya. Gagal lah, gagal panen lah, gagal mengais ikan di laut-laut, sehingga kreditnya kepada negara meskipun sudah diberikan alat sebagai kredit itu macet, tidak terbayar. Jumlahnya berapa? 687 miliar. Nah itu nanti akan kami putihkan. Artinya dianggap selesailah nanti utang-utang itu kepada negara. Kita beri surat lunas. Nah ini banyak sekali yang minta disapa. Ada Bakri Asrori dari Sekrim, Seknon, Bakri Seknon. Kemudian Surya Rahmadani, ada Lukas Jamian, Yuan Utina, Surya Rahmadi, ada siapa? Panomuan Sitorus, yuk Mas Sitorus. Kemudian Farida Latif, Surya Rahmadani, Arai Berita, Arai Beta ya, Japri atau Jupri. Kemudian ya siapa nih, Aji, kok semuanya memberi salam metal begini nih semuanya. Dan Pit Sumba. Kemudian ini dari Kalteng, namanya Arianto Tase, Shanti, Bella Sinta, aja juga yang dari Nias ini, Anthony, HRF, Ricky Panjaitan, ini dari Bengkalis. Kemudian, ya masih banyak lagi, terima kasih atas kehadirannya. Saudara sekalian, para pemirsa, saya mengajak Anda semua ya untuk menggunakan hak pilih, ya, untuk menggunakan hak pilih saudara. Oh ini ada dari Kabupaten Asmat ini, Bakri Asrori dari Asmat. Waduh jauh. Terima kasih Pak Asri, salam ya. Ada teman-teman di Asmat, dari Gayo Los Aceh itu Gunmas. Kemudian ada juga dari Tulungagung, Triswinarni Arne, Tulungagung. Kemudian ya masih banyak lagi yang masuk. Saudara, saya ngajak Anda semua ya menggunakan hak pilih nanti pada seminggu yang akan datang untuk hadir di TPS. Pilih, yang terpenting nomor satu, pesan saya pilih, jangan sampai golput. Nah soal pilihan silahkan, Anda bisa menilai siapa yang bisa berjanji kepada Anda, disertai kemungkinan untuk memenuhi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Itu pilihannya ya. Kalau saya sendiri sudah menyebut berkali-kali ini, saya punya program, punya tekad untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pilihlah pemimpin wakil rakyat yang menurut Anda bisa dipercaya, amanah lah, amanah itu bertanggung jawab. Ya kalau Anda percaya, saya ada di nomor urut 3, paslon Presiden Wapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Nah, saudara sekalian, kenapa kami menyatakan insya Allah kami bisa dan menawarkan pilihlah Ganjar Mahfud. Dulu kami ini punya rekam jejak. Mas Ganjar misalnya, dia membangunkan kesejahteraan rakyat. Membangun kesejahteraan rakyat berhasil dan cukup memberikan kesejahteraan bagi petani. Kemudian tadi untuk menjamin kepastian kita punya e-government ya, punya e-government. Pemerintahan digital, sehingga itu tadi orang tidak boleh dong mendapat bansos kalau tidak berhak, atau tidak boleh orang tidak berhak itu misalnya gini, dia sebenarnya kaya, cukup, tidak miskin, tapi karena bansosnya tidak teradministrasi dengan digital, hanya dibagi keluarga-keluarga aparat kelurahan aja, dibagi saudaranya, ponakannya yang miskin betul tidak dapat. Kita juga punya puskesmas ya, puskesmas dan stunting itu yang nanti akan dibangun oleh Mas Ganjar sesuai dengan
penanganan stunting. Saya dilakukan di Jawa Tengah dan sekolah-sekolah gratis untuk kelompok masyarakat tertentu. Saya juga punya pengalaman di MK untuk terus menegakkan hukum. Saudara sekalian, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita, ya, yang selalu ingin negara ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Mahfud MD. Mahfud MD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 jari, salam persatuan Indonesia. Mahfud MD, sang pendekar hukum, ikon pemberantas korupsi telah hadir bagi Pertiwi. Bersama Ganjar Pranowo, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 telah bergerak cepat untuk mewujudkan sejuta harapan rakyat Indonesia. Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD menjadi duet pemimpin negeri yang sat-setas-tes, menjadikan kehidupan di tanah air pasti lebih baik. Profesor Mahfud MD adalah sosok yang tepat mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju dan dipilih dalam pemilihan Presiden Wakil Presiden tahun 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut alasan memilih Profesor Mahfud karena mengenal sosok santri dari Madura ini sejak lama dan tetap sederhana. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini. Juga mendengarkan masukan para tokoh. Kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apalagi Profesor Mahfud adalah figur yang lengkap dengan sepak terjang yang lengkap. Pernah menjabat di pemerintahan eksekutif, wakil rakyat di legislatif, serta ketua Mahkamah Konstitusi, lembaga yudikatif di Indonesia. Penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga. Misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Masyarakat hingga generasi milenial dan Gen Z sepakat Profesor Mahfud adalah pendekar hukum dan pembela wong cilik. Ya, sosok yang satu nafas dengan Ganjar Pranowo yang lahir dari rahim rakyat biasa dan bekerja keras untuk berprestasi di bidangnya. Ganjar Mahfud nomor 3 diusung oleh Koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Muhammad Mahfud Mahmudin lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur 13 Mei 1957 dari pasangan Siti Khadijah dan Mahmudin. Mahfud MD merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Mahfud MD dikenal sebagai profesor hukum tata negara, hakim, dan politisi. Jabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Republik Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara diraih Mahfud MD di usia muda, 41 tahun. Suatu pencapaian yang sulit di masa itu. Bagi Mahfud MD, pendidikan adalah identitas diri. Dia juga menjadi aktivis mahasiswa Islam dan pers kampus saat berkuliah. Gandrung terhadap keilmuan dimulai sejak kecil saat menjadi santri di pesantren Al-Mardiyah atau kini dikenal Pondok Pesantren Somber Lagah, Pamekasan, Madura.
Para kiai dan pengasuh pondok menyayangi Mahfud kecil karena cerdas dan berani. Karakter itulah yang hadir di diri Mahfud MD kini. Saya ingat ijazah doa dari Gus Dur kepada saya, kalau kamu mau masuk ke satu jabatan, berdoalah. Apa doanya? Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tolong bimbing saya masuk ke dalam satu jabatan dan pekerjaan dengan cara masuk yang benar, bukan dengan cara yang curang. Karena masuk dengan tidak benar dan curang itu akan menjadi masalah bagi diri dan bagi masyarakat. Wa akhrijna mudkhala sidqin, dan sesudah saya selesai, bawa saya keluar dari tugas ini, bimbing ya Allah saya keluar dari tugas ini dengan baik agar tidak membebani orang yang ditinggalkan, pejabat baru yang ditinggalkan, dan saya sendiri berjalan ke depan dengan enak. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Berilah kepada saya kekuasaan dan kebenaran darimu ya Allah, yaitu kekuasaan yang bisa menolong bagi kebaikan manusia. Mahfud MD berkomitmen penuh terhadap indikator Islam Wastahiyah, yaitu komitmen terhadap kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sang mentor, panutan sekaligus yang membawa Mahfud MD ke Jakarta, tak lain adalah Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Bagi Gus Dur, Mahfud adalah sosok yang lugas, tegas, dan berani. Sosok yang terjaga dari pengaruh tidak benar sehingga tidak ragu untuk bertindak karena bersih dan tidak tersandera. Istilah Gus Dur, Profesor Mahfud MD adalah peluru tidak terkendali. Julukan unik ala Gus Dur yang ingin menegaskan walau Indonesia tidak memiliki alat perang yang canggih, tapi Menteri Pertahanannya Mahfud MD adalah wong cerdas tapi nekat yang siap maju perang melabrak semua lawan. Dan kini Profesor Mahfud tetaplah sama, sosok sederhana, pengabdi negeri dan berani. 4 tahun bertugas sebagai Menteri Koordinator, Mahfud MD tetap menabrak saat mendengar ketidakadilan dan penyelewengan kekuasaan terhadap orang lemah, termasuk dari media sosial, ia tidak berkeming. Mahfud dan tim turun memburu dan memberikan bantuan hukum. Keadilan ditegakkan. Kasus pelapor korupsi Nur Hayati di Cirebon, dosen di penjara gara-gara WhatsApp, Saiful Mahdi di Aceh, hingga santri Irfan yang membunuh pembegalnya di Bekasi. Salah satu pencapaian direkam media dan publik adalah hobi dalam membongkar kasus korupsi dan pencucian uang. Hingga akhir Desember 2023 atau dalam kurun 4 tahun bertugas, Profesor Mahfud MD melalui Kemenko Polhukam telah menyelamatkan keuangan negara hingga 701 triliun rupiah. Angka ini setara dengan potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1 hingga 2%. Penyelamatan uang yang dirampas menjadi jurus khas pasangan Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD dalam memimpin Indonesia 2024-2029. Program KTP Sakti untuk melanjutkan bantuan sosial, 1 keluarga, 1 sarjana, 1 desa, 1 vaskes, 1 naskes. Semua pasti kerja dengan 17 lapangan kerja baru, gratisin internet, dan tentunya sikat KKN. Program ini cerminan rakyat biasa seperti yang dirasakan Ganjar Mahfud. Manfaatnya nyata, jadi harapan jutaan rakyat. Jangan gentar karena ada Ganjar. Jangan takut, pasti bersama Mahfud. Sat set tas tes selesai.